Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke bab baru terkait dengan sholat. Di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dahulu sebelum masuk ke bab sholat. Satu adalah terkait dengan terminologi sholat. Sholat itu apa? Definisi sholat. Apa Pak Manto? Sholat adalah? Definisinya apa sholat? Dalam? Bukan. Itu. Ada yang lengkap, adalah ucapan, perkataan dan tindakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah definisi sholat. Ya. Jadi yang membuat definisi ini siapa ya? Para ulama. Jadi kita ikut itu saja. Jadi itulah sholat. Sebelum takbiratul ihram, setelah salam, itulah tambahan-tambahannya sholat, ya kan? Jadi kalau kita mau membahas lebih detail, ya bahas detail dulu definisi sholat itu sendiri, ya, apa yang menjadi di dalam definisi sholat itu sendiri. Itu. Terus yang kedua adalah ibadah wajib, dan kewajiban sholat ini menarik. Kewajiban sholat ini ada di langit, bukan di bumi, ya kan? Wajibkannya kan waktu Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj itu kapan? Kapan Pak? Kapan ini gak ingat? Kapan Isra Mi'raj? Waktu periode Mekah atau periode Madinah? Nah, kapan? Bikin lupa. Udah ingat? Sholat itu memang sebelumnya ada. Kan sholat, zakat, puasa itu sudah adalah ibadah zaman dahulu, ya kan? Ibadah sejak zaman dahulu. Nah, sholat ini 3 tahun sebelum hijrah. Berarti 3 tahun sebelum hijrah ya. Berarti kan Rasulullah kalau di Mekah dakwahnya berapa tahun? 12 tahun. 22. 10 tahun di Mekah. 10 tahun di Mekah. 13 tahun di Madinah. Lama mana ya? Lama di Mekah atau lama di Madinah? Berapa Andika? Nggih. Di Mekah betul. Nah, 13 tahun saya lupa nih. 13 tahun di Mekah. 10 tahun Madinah ya. Nah, 10 tahun ini 10 sebelum hijrah di sini. 3 tahun sebelum hijrah ditetapkannya sholat yang seperti ini, ya kan? Bukan sholat, ya, bukan sholat apa menjadi definisi sholat, karena sholat sudah sejak dahulu kala, itu ya. Sholat yang seperti ini adalah ditetapkan 3 tahun sebelum hijrah, ya kan, pada saat Isra Mi'raj. Dengan kisah yang masyhur adalah kewajiban sholat itu 50 kali dalam satu hari. Kemudian hingga 5 kali dalam satu hari.
Baik, itu yang perlu kita tahu. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu ya, target kita itu. Jadi kalau kita masih seperti itu, cross check lagi sholat kita seperti apa. Ini kan, seperti itu ya. Baik, ya, sholat ini luar biasa hingga sholat itu dikatakan sebagai pembeda dengan orang yang kafir. Yang membedakan dengan orang kafir adalah orang munafik itu kafir ya, adalah sholatnya itu. Orang kafir ya, itu membedakan dengan orang kafir di hadis itu ya, adalah sholatnya seperti itu. Ya setelah sholat kita ini seperti ini ya, periode Madinah. Kemarin sama ibu-ibu itu kita belajar sempat nyinggung 89 ayat yang mengandung ya ayyuhalladzina amanu. Sudah ketemu kemarin ibu-ibu itu. 89 ayat di dalam Al-Quran yang mengandung ya ayyuhalladzina amanu. 87 ayat ya ayyuhalladzina amanu itu di depan. 2 ayat masuk ke dalam. Ini kan? Ini namanya belajar seperti ini. Nemu lagi ke 89 ayat itu diturunkan di Madinah. Iya kan? Artinya apa, Mantap? Ya ayyuhalladzina amanu isinya kan perintah atau perintah yang dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Semuanya turun di Madinah. Artinya apa? Kira-kira apa, Anika? Perintah itu kalau kenapa hukum menjadi Madinah Madinah itu gimana? Nah itu loh. Karena imannya sudah kuat. Jadi dikasih apapun nih, samina wa ata'na. Kalau pengetahuan tentang Allah itu kurang, sehingga pasti pengetahuan Allah tentang Allah itu kurang, pasti keimanannya ada. Nggak karu-karuan. Diberi ini mesti bantah. Ya, itu ya. Baik, masuk bab waktu sholat. Monggo Pak Budi dibaca hadis pertama. Waktu-waktu sholat. An Abdillahi bin Amr anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala waktu dhuhri idza zalatis syamsu Bakana dilur rajuli katulihi malam yahduril asar Waktul asari malam tasfarras samsu Waktu sholatil maghribi malam yaghibis syafa Waktu sholatil isya'i ilan nisfil lailil awsati Waktu sholatis subahi minat tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asar belum tiba. Waktu asar masuk selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah belum menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Buraidah tentang waktu sholat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: Wasamsu baydau nakiyatun, matahari masih bersih. Sementara itu hadis Abu Musa adalah sebagai berikut: Wasamsu murtaki atun, matahari masih tinggi. Baik, ini hadis pertama terkait dengan bab sholat. Kenapa disebutkan pengetahuan tentang waktu sholat? Karena waktu sholat ini karena pengetahuan waktu sholat ini termasuk syarat sholat. Syarat sholat ada berapa? Syarat sholat apa saja? Wudu. Ya? Apa? Bukan. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Terus gampangannya itu sebelum sholat itu kita harus ngapain sih? Itu kan gampangnya itu.
balik, berakal, terus iya kan itu loh, bersih dari besar hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, iya kan? Salah satunya adalah mengetahui waktu sholat, tahu waktu sholat. Ya. Belum pernah di apa memahami masalah doa. Ada dua versi. Oh, dua versi benar. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillah, Hmm? ada yang Bismillah saja, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengacu kepada semua perbuatan baik diawali dengan sudah itu aja. Ada wudhu khusus sebelum wudhu enggak ada, Bismillah itu aja. Ya kan? Mau dilengkapi atau tidak dilengkapi monggo terserah, ya kan, seperti itu. Nah ini ya termasuk syarat sholat, gitu ya. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, waktu duhur apabila matahari tergelincir dari bayangan seorang laki-laki seperti tingginya selagi bloni, seorang laki-laki. Tahu maksudnya ini? Ada seorang laki-laki di matahari, di sini, ya kan? Waktu duhur apabila setelah ini geser ke sini, ya kan? Oleh karena itu kalau pas di sini malah dilarang, tidak boleh. Ya dah, ini makanya seperti ini. Ini sekedar pengetahuan kita ya, karena sekarang semuanya sudah digital, ya kan? Paling tidak kita tahu asalnya seperti ini, ya kan? Ya memang kadang-kadang ilmu ini bermanfaat, ya kan? Tapi kalau kita di Indonesia saja, insya Allah tidak masalah ini, tahu gampang, ya kan? Satu ini adalah waktu duhur. Setelah ini geser ke barat, matahari terus bergeser ke sini, otomatis kan sinarnya kan sini kan, ini ada bayangan, tingginya itu sama ya, iya dikaya. Asar itu adalah tingginya itu, nah sama. Kalau tingginya yang hitam sama dengan merah, ini sudah masuk waktu asar. Setelah itu maghrib. Nah, maghrib di sini disebutkan asar. Asar batasnya sampai ini, mulainya asar itu ini sampai ini. Asar selagi matahari belum menguning. Jadi di sini seorang laki-laki seperti tingginya sebelum waktu masuk asar. Waktu asar selagi matahari belum menguning, ini sampai terus memanjang sampai mataharinya di sini. Ini waktu tidak boleh, ya kan? Waktu tidak boleh. Dan waktu isya, ini waktu isya ini susah ini. Saya belum pernah melihat belajar langsung terkait dengan ini. Nah itu warna menguning terus merah terus hilang ya. Berarti waktu isya itu setelah ini. Nah kan, berarti waktu maghrib kan ini antara ini dan ini ya. Ini matahari sudah tenggelam sih. Matahari sudah tenggelam deh. Nah,
Jadi waktu sholat maghrib selagi matahari merah belum menghilang, dan waktu isya sampai separuh dari pertengahan malam. Ini ya nanti ada perbedaan di sini. Oh, sholat maghrib lah kita tahu, sholat isya kita tahu, ya kan? Masalahnya ini ada kalimat yang menarik. Waktu sholat isya sampai separuh pertengahan malam. Oke, malam itu kapan Pak Manto? Malam itu setelah isya atau setelah maghrib? Setelah maghrib atau isya? Setelah maghrib. Jadi setelah matahari terbenam itu sudah malam, ya kan? Nah, kalau kita tadi bro, maghrib itu 19.02, itu tahun jam 19. Subuhnya 4.23, taruhlah 4.30 ya. Kalau ini isya. Maghrib itu 19.52 ya. 17.52, 18 lah. Ya, 18 jam 18. Ini jam 4.30. Berapa jam berarti ini? Jam 4.30 kan? Jam 4.23. 4.55. 4.35. Oh, 3.35. Iya, 3.55 ya. Oke. Oke, jam 4 ya. Taruhlah jam 4, misalkan ya. Tadi berapa jam ini? Jam 4, 10 jam. Nah, 10 jam. 10 jam. Kalau tengah-tengahnya 5 jam kan? 5 jam setelah jam 18 ini? 23. Jam 11 malam, jam 23. Jam 11 malam. Kalau menurut ini, batasnya ya ini. Bisa. Iya kan? Ini kita enggak, kayaknya kan ini disebutkan di sini mungkin waktu terbaiknya ini. Ya, sampai batasnya tengah malam. Kalau bisa, jangan sampai lebih dari tengah malam. Batas umumnya ya masuk sebelum subuh ini. Ya. Mana? Waktu maghrib. Malam itu maghrib atau isya? Waktu mulai isya. Nah, ada dua pendapat. Pak Manto gimana? Rujukan nih Pak Manto ini. Malam itu dimulai kapan Pak Manto? Setelah isya setelah maghrib. Katakan malam setelah isya sampai. Malam itu mah bener, malam itu definisinya setelah terbenam matahari. Kalau setelah terbenam matahari ya maghrib. Terang merah isya. Urut isya. Ya Allah alam, saya juga lupa ini malam sebenarnya itu yang mana? Nanti mulai isya habis lagi ya, berarti kan udah matahari terang untuk fajar. Oke, ya, nanti cari lagi ya, saya lupa. Kalau toh memang ini isya, berarti ini 19. Berarti ini 24. Jam 12. Ya, artinya apa? Kita membahas batas isya di sini. Ya kan? Karena di sini menarik kan, waktu isya sampai separuh dari pertengahan malam. Dan sholat subuh adalah munculnya fajar sampai sebelum matahari terbit. Kalau bisa sebelum ini. Ya itu ya. Baik, di situ mungkin ada keterangan lain terkait dengan waktu sholat ini. Terus waktu subuh itu sampai terbit matahari. Terbit matahari itu kapan? Matahari setelah waktu suruk itu. Suruk tuluk itu kan? Nah, saya juga lupa lagi, sudah lama saya belajar ini. Ada tuluk, ada suruk. Suruk itu seperti ini. Kalau tuluk itu lepas ini kalau nggak salah. Jadi ini ufuk. Tepat ini adalah suruk. Isrok, waktu isrok itu. Tuluk itu begitu lepas dari ufuk. Itu tuluk. Ini
batas waktunya antara subuh dengan duha 90 menit. Duha itu ini sejauh satu tombak ya. Itu anjuran-anjuran seperti itu. Jadi duha itu subuh plus 90 menit sama dengan waktu duha. Ini isrok ini tuluknya berapa di sini Andika? Jam 5.32 ya? Lihat ada? Hah? 5 berapa? 17, 5.17. Suruknya ini 5.17. Ini kalau subuhnya 03.32 berapa menit ini? 1 jam. 55. Tuh, kan 32 tuh. 55 ya? 55. Kurang lebih aja berapa? 1 jam. Jam 4 ke jam 5 1 jam. 1 jam tambah 1 jam 20 menitan. 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit itu 75 menit. Iya benar. Ini keluarnya di sini 15 menit. Jadi 90 menit dari ini seperti ini. Waktu isyak itu mungkin waktu subuh plus 75 menit sama dengan syuruk. Ini ya, ya kira-kira seperti ini. Sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi. Ya, baik. Ada keterangan lagi sampai sini? Kalau ada keterangan Apa? waktu malam secara syariat itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Berarti langit gelap sampai terbitnya fajar yang kedua. Karena ada Fajar kadzib sama sodik. Kan subuh kan fajar apa? Fajar sodik toh. Nah itu. Berarti subuh ya ini ting. Mayoritas ulama Sampai ini berarti. Di antaranya Imam Hah? 4 mazhab itu sama para pengikutnya berpendapat bahwa setelah waktu isya, maka masuk waktu darurat dan terus berlangsung sampai hari. Nah ini kan? Iya. Sampai terbit fajar. Lah ya. Jam 12 ini toh. Ini kan? Lah jam 3.55 toh. Nah itu. Makanya mengkorelasikan antara tadi waktu isya tadi. Waktu isya disebutkan sampai tengah malam. Nah ini. Pak Chandra mau dinas. Pacaran tuh? Oh. Jangan pagi. Tuh. Ini yes waspada itu walaupun boleh itu termasuk apa waktu darurat ya Andika berarti ya di sini ya. Ini ya. Waktu darurat ya. Berarti batas sisa itu jam 12. Sebenarnya jam 12. Karena kok capek. Iya. Menjelang subuh kan. Iya kan? Itu. Tapi tidak disebutkan secara tegas setelah jam 12 tidak boleh itu tidak ada. Tapi sering disebutkan batasnya itu sampai jam 12. Kita ala kota capek. Nggih. Dari riwayat sahih yang lain itu sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Sesungguhnya waktu sholat isya berakhir sampai pertengahan malam. Ini adalah pendapat yang paling kuat dari sisi dalil. Ini ya. Ya mungkin ada batasnya yang terbaik. Setelah itu mungkin waktu-waktu darurat. Nah, seperti itu. Di sini ada keterangan lain di sini emang. Sudah perbedaan dengan ulama sesungguhnya tidak ada di sini.
Baik, terkait dengan waktu sholat, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini kalau kita, makanya kalau kita di Indonesia tidak kemana-mana enak. Kalau di luar negeri ini butuh pengetahuan ini, ya kan? Yang terpanjang tadi. Enggak. Memang saya seringnya ke Cina ya. Ke Cina itu waktu subuh itu kadang sampai jam 5.50, maghribnya itu jam 17.10. Ada waktu ini. Jadi siangnya itu pendek. Siang itu pendek. Enak kata waktu puasa ini. Pendek itu 10 jam sudah buka ini, ya kan? Tapi ada suatu saat siangnya itu jam 5 sudah seperti ini. Jam 5 itu sudah terang, nanti maghribnya itu malamnya itu bisa sampai jam 19.30. Itu baru maghrib. Seperti itu. Belum? 1 jam sebenarnya. 1 jam, jam sini sama jam sana selisihnya hanya 1 jam. Mekah lah, ini Cina. 1 jam aja. Cina ini sampai perbedaannya kadang sampai 2 jam. Kalau ini musim panas biasanya, musim panas itu siangnya panjang sekali. Ini terus malam baru nyampe, terus sholat segala macam, makan malam, nyampe rumah lagi jam 10, jam setengah 11. Kan bangun jam 5 sudah bangun karena capek. Kan kita sering dilihat di YouTube kan, di belahan di Eropa sana bahkan malamnya itu cuma 4 jam. Yang puasa kan full gitu kan, seperti itu. Banyak siangnya daripada malamnya. 10 masih terang. Iya. Tapi sampai pada tidur. Kan? Itu gimana waktu puasa ya? Waktu puasa sesuai dengan jam matahari. Ya 18 jam ya 18 jam. Beneran. Hah? Iya yang itu sana. Ya, kecuali di daerah yang 6 bulan terang, 6 bulan gelap. Itu ikut jam yang terdekat itu. Nah ini ya, ini terkait dengan jam. Kalau di Indonesia insya Allah aman. Kalau di luar negeri pengetahuan ini harus diketahui, ya. Karena ini tadi pengetahuan kita tentang waktu sholat itu termasuk syarat sholat, ya. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, lanjutkan. Ya, gue. Titik kritisnya selama ini kita mengacu pada zaman. Sedangkan apakah dunia itu akan stabil terus perputarannya? Kalau ada pergeseran berarti harus dihisap ulang. Iya. Jadi kalender hisap jam sholat itu apakah diupdate tiap tahun atau selalu stabil? Soalnya kalau dalam tahun kali ini kan pasti stabil terus. Lihat terus. Kalau kita patokannya taklid ke jam ini tanggung jawabnya ini jam 55 sekarang subuh 55. Sedangkan 355 sekarang tuh belum fajar sotik. Oke, itulah. Oleh karena itu ini terkait dengan puasa ya. Ada yang namanya imsak gitu tadi. Imsak itu waktu yang syak, waktu yang ragu-ragu, nah, itu ya. Ya bener sih. Seperti yang disampaikan Handika, kan terakhir kemarin 1 bulan yang lalu muncul lagi tokoh dari Muhammadiyah menyampaikan bahwa subuh kita kecepatan berapa menit ya Handika ya? 20-30 menit ya? Yang terakhir nggak tahu. Sebelumnya kan ada 16. Taruhlah 20 menit. Jadi secara umum ini subuh kita tuh kecepatan 20 menit. Gimana ya, kita sebagai orang yang awam terkait dengan ini kembalikan kepada pemerintah. Selama belum ada
pengetahuan resmi dari informasi resmi dari pemerintah, ya kita ikut aja. Ya, kan susah juga lihat ini. Tapi bener juga kalau di tahunya kan kalau waktu di Mekah, Madinah itu waktu paling enak untuk memperhatikan waktu subuh. Setelah sholat subuh, zikir sebentar ya seperti ini, mungkin zikir nggak lama, terus diem mungkin 5-10 menit, itu bisa terang. Bisa terang gitu ya kan? Tidak tahu kalau di sini. Kadang-kadang kita pulang masih gelap. Iya kan? Kan subuh kan berangkat ketemu orang tidak tahu wajahnya, pulang ketahuan wajahnya kan? Seperti itu. Ya, belum ada lampu waktu itu ya. Baik, ya ini ya memang harus seperti itu Andika. Kalau salah satunya kan jamaah kita kan tidak mau sholat subuh di sini. Ada tuh iya, karena beliau meyakini bahwa waktu subuh kita, walaupun subuh kita ini sudah, masjid kita ini sudah mundur ini. Dokter Eko kemarin itu hampir jarang sholat di masjidnya Bukhara Emergency itu, yang Blue, hampir jarang sana, waktu subuh terutama. Karena ini terlambat, itu sudah lambat kan banyak loh, ya. Iya. Dan ya itu kembali lagi salah satu jamaah kita nggak mau karena itu wah terlalu ini. Jadi, setiap kali bertemu menyampaikan ke saya, mohon maaf Pak Andri, saya nggak bisa sholat subuh di sini. Apa? Karena saya yakini waktu sholatnya kurang lama, kurang mundurnya kurang lama. Oh ya tidak apa-apa, ya kan? Kalau di Jogokarian 2 kali, masih Jogokarian dulu waktu Jogja itu 2 kali, 2 kloter. Nah, siapa yang di sini yang meyakini yang jadwal pertama separuh? Nah, di sini grup ini ada sholat aja silakan. Yang grup ini nanti tunggu kurang 10 menit, tidak apa, nanti grup kedua. Gitu. Itu Jogokarian itu yang kemarin diinisiasi oleh almarhum barusan kemarin meninggal. Seperti itu. Itu 2 kubu itu. Ya kan? Ya, silakan grup ini, tidak usah itu grup ini. Ya, ya itu ya. Itu ya. Dan diyakini masing-masing ada sampai ke puasa kan harus yakin kan. Tiba-tiba puasa ikut yang depan ya kan, ya kan belakang. Seperti kita. Loh, seperti kita ini ya, apapun organisasinya, kalau besok lebaran ya gitu itu. Iya. Jangan harap. Iya mana ya. Baik, mau nggak dilanjut Pak Budi? Yang di waktu malam itu Ada. Penjelasan itu dimulainya waktu maghrib. Malam itu dari waktu maghrib hingga subuh. 11 malam. Sampai dalilnya cuma yang ditemukan ini sih Pak, penjelasan ulama. Belum. Itu ya. Kayaknya waktu malam ya setelah matahari terbenam. Nah, matahari terbenam diyakini yang mana, yang ini atau yang ini? Yang kan sejak kecil kan kita tahunya, saya sendiri juga kecil kan tahunya habisnya waktu satu subuh kan. Ya waktu belajar kita kan tahu dalil-dalilnya. Berakhirnya waktu saat seperti pertengahan malam. Walaupun ini perbedaan pendapatnya, ada yang berpendapat sepertiga, ada yang seperangan. Yang sepertiga itu ada yang ada sini, ada sini. Pendapat yang paling kuat itu setelah pertengahan malam.
di hadis riwayat Mm-mm. Al-Hakim ya. Nah. Al-Hakim dalam hadis dan Al-Hakim ini seandainya tidak membuatkan makhluk, maka aku akan mewajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu dan aku akan mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam. Mm-mm. Mm. Salah satu pendapat yang dari ulama yang paling kuat di pertengahan malam. Jadi Sedangkan di sampai subuh itu sebenarnya waktu yang masih dibolehkan untuk berhati-hatinya kita ini. penting itu di pertengahan malam. Ya, ini nambah lagi ilmu kita berarti satu lagi, ya kan? Yang dulunya taunya batas waktu sholat isya adalah subuh, sekarang ya sini. Gimana posisinya pertengahan malam sampai ini ya? Tadi sampaikan Andika darurat, oke. Ada yang menyampaikan pas ini setengah malam, ada yang sepertiga malam, ya kan? Seperti itu. Sama ini satu orang mungkin beberapa kesalahan yang sering terjadi itu kan kita dilarang sholat saat matahari terbit, saat Tengah-tengah sama saat terbenam. Yang waktu suruh itu kan yang di jam itu kan Part ini. waktu itu ya. Kadang orang-orang suruh langsung sholat. Karena ini waktu yang dilarang sholat. Jadi ini. Sebaiknya menunggu. Iya, nunggu waktu ini setelah lepas. Perhatikan sih. Saya dulu juga nggak tahu sih. Waktu masuk lali jam 5.17 titit kan itu kan. Iya, langsung sholat. Kalau terpekan waktu itu. Jadi ini syuruk lepas ini itu tuluk. Nah, lepas dari ufuk itu tuluk namanya. Ya kan? Ya kalau bisa setelah lepas dari ini. Benar. 10 sampai 15 menit baru lepas. Benar-benar lepas dari tuluk ini masuk ke setelahnya. Ya, nggak boleh langsung sholat. Sebaiknya. Itu kan lama-lama masuk. Ini suruk atau tuluk? Tuluk ya, berarti di atas ini. Karena saya sebagian yang waktu isyraq gitu. Ya kan? Ini isyraq kalau ini isyraq. Jadi prosesnya ini. Jadi ini terus keluar gini terus sampai lepas ting, nah itu waktu tuluk. Dia. Ada karena ada perbedaan waktu sholat isya, ada yang sampai setengah, sepertiga. Nah, jadi nanti ada muncul dua ini saat sholat isya. Kalau ketiduran sampai tengah malam, itu dia yang meyakini masih sholat masih sholat isya, berarti niatnya sholat isya. Tapi kalau yang meyakini sudah lewat, berarti niatnya diqadha. Karena tidak ada di sini, tidak ada larangan. Jadi waktunya itu disebutkan bukan tidak ada larangan ya. Tidak ada keterangan bahwa di sini bukan waktu sudah bukan waktu isya itu. Belum ada gitu. Dalilnya kan Rasulullah biasanya kan sampai ini sampai ini. Ya. Apa waktu terbaik? Ya mungkin waktu terbaiknya. Itu hadisnya kan andai kata tidak memberatkan waktu akhir kan sholat sampai pertengahan. Akhirnya itu berakhirnya di sini ya kan. Ya itulah. Ya hampir enggak pernah. Ya sesekali waktu bener kalau sholat di setelah sholat isya di sini kan hampir jarang gitu. Kecuali kalau waktu safar jauh. Kalau di Indonesia sih insya Allah enggak pernah. Kalau sampai keluar. Nah, ini mungkin masuk waktu ini. Ya pernah. Ini ya sekedar kita tahu bahwa waktu isya ternyata seperti ini. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Muka Pak Budi. An Abi Barzatal Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad yusalli al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi
aksarul madinati wasamsu ayatun wa kana yastahibu an yu'akhira minal nisa'i wa kana yakrahun nahu maqabalaha wal hadisa ba'daha wa kana yang qalibu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu dari satu wa yakrahu bisittina ilal mi'ati. Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa pada masa Rasulullah SAW setelah salat asar ada salah seorang di antara kami yang pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, sedangkan matahari saat itu masih panas. Beliau biasanya suka mengakhirkan sholat isya, tidak suka tidur sebelumnya dalam bercakap-cakap setelahnya. Beliau juga suka melakukan sholat subuh di saat seseorang masih dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau biasanya membaca 60 hingga 100 ayat mutafaqun alaih. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadis Jabir sebagai berikut: wal isya'a ahyanan yuqaddimuhu wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum yatama'u ajala wa idza ra'ahum abyatahu akhara fasubaha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha di wasalin. Ada kalanya beliau melakukan salat isya pada awal waktunya, dan ada kalanya beliau melakukannya pada akhir waktunya. Jika melihat mereka telah berkumpul, beliau segera melakukannya, dan jika melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkannya. Sedangkan mengenai sholat subuh, biasanya Nabi SAW menunaikannya pada saat masih gelap. Imam Muslim mendapatkan yang sanadnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Enggak, terus apa ya? Enggak ada. Faqamal fajra hinan sakal fajaru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da. Beliau menunaikan sholat subuh pada waktu fajar terbit di saat orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Baik. Masih terkait dengan waktu sholat, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat asar. Kemudian salah seorang dari kami kembali ke kediamannya di ujung kota Madinah dan matahari masih terang menyengat. Rasulullah senang untuk mengayonya. Apa yang pertama ini? Rasulullah melakukan sholat asar, kemudian salah seorang atlet diawalkan waktunya ini. Ya kan, sholat asar ya. Ini tadi ketika bayangan ini, jadi sholat asar selesai itu masih panas, ya, seperti itu. Terus yang kedua, Rasulullah senang untuk mengakhirkan sholat isya. Nah, kembali lagi, acuannya akhir itu yang hadis sebelumnya, jadi pertengahan malam, ya. Terus ini Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbicara ngobrol setelahnya. Ada dua. Di antara sholat maghrib dan sholat isya, Rasulullah itu tidak suka ngobrol, tidak jelas, ini kan? Tidur ya, tidur. Oh ya, antara maghrib dan isya itu tidur. Oleh karena itu muncul sebuah kemakruhan, tidak boleh tidur antara maghrib dan isya, ya kan? Ketidaksukaan ini seperti hadis ini ya, ketidaksukaan atau larangan Rasulullah tanpa adanya konsekuensi, hukumnya jadi makruh. Kalau ada konsekuensi, nah itu nanti haram atau apa, ya kan, seperti itu. Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbicara ngobrol setelah isya, kecuali hal-hal yang penting, ya kan? Seperti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Abu Bakar, kalau salah,
Ketika ada orang yang ngobrol setelah Isya disuruh bubar pulang, ya kan? Takutnya nanti subuhnya atau tahajudnya ketinggalan. Rasulullah menoleh ke belakang saat usai sholat subuh ketika seseorang mengetahui orang lain yang di sisinya kemarin, yang tadi. Jadi waktu berangkat, waktu awal sholat itu tidak tahu siapa sebelahnya, selesai sholat baru tahu. Karena saat itu kan tidak ada lampu, atapnya juga tidak ada atapnya kan, seperti itu saja. Ini kan ini agak pasir. Itu ya. Sekarang udah terang benderang ya. Terus ini latih sudah terang. Jadi antara awal sholat subuh sampai selesai sholat subuh itu sudah terang. Seperti itu. Ini ya. Terus subuh. Ketika seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 60 sampai 100 ayat. Ini waktu apa nih kayaknya? Salat subuh ya. Salat subuhnya Rasulullah membaca 60 sampai 100 ayat. Waktu salat subuh. Tapi ya ingat kualitas bacaannya seperti beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manto. Tahun baru, gajinya kan naik. Kenaikan gaji Pak Manto. Tobat. Pangkat langsung. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kualitas seperti beliau. Seperti kemarin ketika kisahnya Nabi Ibrahim. Sepertinya kok hampir tidak ada ya. Ada tamu datang, baru nyembelih, tidak lama kemudian makan udah siap. Itu kalau enggak memang tangannya terampil enggak bisa. Kan Nabi Ibrahim kan gitu. Ada tamu, baru disembelihkan kan, disiapkan, terus siap makan kan, itu kan cepat ya. Itu kan pasti gimana ya, tangan keterampilannya kan berbeda dengan kita kan. Atau lebih terampil kita tinggal gojek ini kok. Langsung kita. Itu ya. Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadis Jabir disebutkan, adapun sholat Isya terkadang Rasulullah mendahulukannya dan terkadang mengakhirkannya. Nah ini akhir dan awal ini apa yang mendasari Rasulullah? Nggak tahu kita ya. Oh iya ini. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat sedang berkumpul, maka beliau bergegas melaksanakannya. Dan apabila Rasulullah melihat mereka terlambat, maka beliau memperlambat. Jadi kalau Pak Manto siang-siang sholat itu yang lihat belakangnya jamaahnya. Jadi imam kan, kalau berkumpul tunggu sampai kumpul semuanya, ya kan? Nah, nanti Pak Parti protes, Pak Manto tidak mulai-mulai. Gitu, makanya itu apa ya? Kehidupannya sudah berubah ya. Sekarang iya sesuai dengan kebiasaannya. Ya begitu segera. Ya kan? Di Pasar Turi PGS itu senang saya sholat Jumat di sana. Ya kan? Berapapun jamaahnya, pokoknya masuk waktu duhur langsung khotib itu naik mimbar. 15-20 menit selesai. Gitu. Beda dengan Ciputra. Kita nunggu jam 12 tet baru dimulai berapapun waktu duhurnya. Kan kadang kita ada 11.15 tuh waktu duhurnya kan, sudah masuk ya kan kemarin itu kan. Berapapun waktu duhurnya, jam 12 tet baru dimulai. Benar ya kan? Oh iya. Jam 12 tet baru dimulai. Belum. Oh, bulan yang pertama. Ya itu kebiasaan tadi. Ya,
Ya itulah, ya kan? Ya diperbolehkan semuanya kan, tergantung situasi. Dan sholat subuh maka Nabi melakukannya pada akhir malam. Di hadis Imam Muslim dan hadis Abu Musa, Rasulullah SAW melakukan sholat subuh ketika fajar muncul, sementara orang-orang hampir tidak saling mengenal satu sama lain. Benar, ini pengalaman saya pribadi ketika gempa Palu, terus saya ke 100 km dari Palu, memang daerah terpencil, semua listrik putus, bener itu. Ketika kita berangkat sholat subuh, orang keluar dari rumah itu nggak kelihatan wajahnya, bener nggak kelihatan. Baru setelah keluar suaranya, oh iya, nah ini bener itu, nggak kelihatan. Jadi 2 meter nggak kelihatan. Padahal itu tepi pantai yang notabene kan ada halangan. Kalau ada cahaya sedikit kelihatan. Ya. Seperti Pak Chandra bilang, di darat lampu 5 watt itu tidak ada cahayanya toh, kalah dengan lampu. Tapi di tengah laut terang bener, terang bener, ada ajinya itu lampu 5 watt itu. Ya. Kalau di sini nggak ada ajinya kan 5 watt, pendrip itu. Jadi bener ini Pak. Baik, ini terkait dengan waktu-waktu sholat juga. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah, di sini sunahkan berkah sholat asar. Di sini ada hal yang penting. Disunahkan menyegerakan sholat asar, mengakhirkan sholat isya, atau mempercepat sholat isya ketika situasinya. Itu kembali lagi. Oh ternyata di sini pada situasinya. Terus makruh tidur antara maghrib dan isya, ya. Makruh hukumnya berbincang-bincang setelah sholat isya, ya. Kecuali ada udzur tertentu atau ada kepentingan tertentu. Dah itu memperpanjang bacaan sholat subuh, ya benar. Sholat subuh adalah bacaan sholat yang terpanjang di antara 5-4 sholat lainnya, ya. Seperti itu. Mungkin ada yang sampaikan di sini, Andika? Ada ya. Lanjut Pak Budi. An Rafi'i bani Khadijin qala kunna nusallil maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sarifu ahaduna wa innahu la yubsiru ma'a nabli. Diriwayatkan dari Rafi bin Hudayb, dia berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang di antara kami pulang dan dia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya. Tafaqun alaih. Apa maksudnya ini? Masih kelihatan sedikit. Masih kelihatan ya. Seperti itu. Baik, lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailati bil asai hatta daba amatul lail summa kharaja fasalla qala innahu la waqtuha laula an asukka ala ummati. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa pada suatu malam pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar sholat dan bersabda, sungguh inilah waktunya sholat jika tidak memberatkan umat-umat. Nah itu ya, seperti yang tadi sampaikan keterangan ini, Rasulullah juga mengakhirkan sholat isya. Akhirnya bukan subuh akhirnya, tapi di sini tengah malamnya, ya. Ya kalau seperti ini gimana kita? Nah ini, jadi prinsipnya itu dua-duanya ada dalilnya, menyegerakan ada, mengakhirkan juga ada, ya kan? Kita gimana?
ya minimal salah satu jalankan seumur hidup kita. Sekali aja seumur hidup. Ini kan, karena ada memang Rasulullah pernah seperti itu. Dengan keterbatasan kita, misalkan ada keterkaitan hadis, ada ini, tapi kita membacanya, ya kan? Oh ternyata Rasulullah pernah seperti ini. Ya minimal kita sekali saja. Misalkan Pak Manto berniat, ya kan? Ya sama istri tuh, yuk, jam 12 malam yuk. Nah itu, jamaah gitu. Sengaja. Nah, jadi pernah melakukan sekali, ya kan? Karena oh iya mana luar kota, ya kan? Itu ya. Jadi sekali, paling tidak sekali seumur hidup kita pernah melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, ya. Sekarang kan terakhir enggak ada jamaah. Tinggalan. Lah makanya minimal sama istri kan. Ya Pak Manto kan, nah istri saya istri. Itu terus ada hadis lainnya tidak ada keterangan. Ya, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad. Tabdal harul fa'abaridu bisolati fa inna siddatal harimim faihi jahannam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat, tunggulah waktu dingin untuk menunaikan sholat, karena panas yang menyengat itu sebagian dari embusan neraka jahanam. Bener ya, kita enak hidup di Indonesia ini, panas ya, terlalu panas. Panasnya panas ya masih kita bisa toleransi. Kalau di luar bener-bener panas memang, terasa panas memang, ya kan? Panas ya, 40 45 di sana kan? Karena panas ya, panas memang, ya kan? Panas ya, bener-bener panas memang gitu ya. Ya kalau kita memberikan standar panas yang disampaikan Rasulullah di sini itu seperti standar panas kita ya enggak kurang rasanya, ya kan? Panas benar-benar panas ya. Kalau dingin ya benar-benar dingin. Ya, di sana cuacanya kan ekstrim. Ini kalau hadis ini terkait dengan sholat duhur, disunahkan melakukan sholat duhur pada waktu yang sudah dingin, bukan saat udara panas menyengat, gitu ya. Kalau harus menunggu dingin, bisa panas terus. Karena batasnya tetap asar ya, mana ya. Bukan dingin, panas terus gitu. Itu kondisi waktu di Mekah. Iya di sana, Mekah Madinah itu kalau panas beneran, ya kan? Iya betul. Kalau dingin beneran. Kalau dingin itu katanya orang-orang yang teman-teman yang belajar di sana, subuh berangkat dari rumah ke masjid itu subuh itu, sampai di masjid itu kadang sendalnya itu tidak bisa lepas dari kakinya karena sudah lengket dengan darah, kan pecah bentet sini kakinya itu, tuh ya, sampai seperti itu. Nah, kan kebahagiaan segala macam itu ya, makanya masya Allah kok di Indonesia ini nikmat sekali hidup sini. Ya kan? Baik, lanjut. An Rafi ibni Khadijin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu bi ujurikum. Diriwayatkan dari Rafi bin Hudayy radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah sholat subuh pada waktu masih benar-benar subuh, karena ia lebih besar pahalanya bagi kalian. Hadis riwayat Imam 5. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kayak ini ya. Jadi di sini subuh
dengan bacaan yang panjang ya Jin ya. Di awal waktu masuklah waktu subuh dengan memperpanjang bacaan subuh, karena hal itu pahala yang besar bagi kalian, gitu ya. Baik, sekarang sudah panjang-panjang di sini, alhamdulillah bacaannya ya. Dulu waktu Pak Manto masih ngimam di sini, kan ini imam di sini dulu. Dah apa koro ya? Ini mantan imam sini, ini Pak Manto ini. Iya, kan? Tahun berapa itu Pak Manto di sini? Tahun 2000 ini semua jadi imam. Secara sebelum Pak Aceh Pak Manto jadi imam ini kan? Jadi Enggak ada makmum. Iya, mantan imam ya. Awan dulu. Gitu ya, insyaallah. Itulah. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad. man adharaka minas subhi rak'atan qabla an tatlu as-samsu faqad adaraka subha wa man adaraka rak'atan minal asri qabla antaruba samsu faqad adaraka al-asr. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang telah mengerjakan satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, dia telah mendapatkan sholat subuh, dan siapa yang telah mengerjakan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, dia telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih. Imam Muslim juga memiliki riwayat lain sama seperti hadis tersebut dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyebutkan lafaz sajadatan menggantikan lafaz rakaatan, lalu beliau bersabda dengan sebagai berikut: wasajadu innama hiya rakaatu. Sekali sujud itu merupakan satu rakaat. Nah ini ya, ini pengetahuan lagi untuk kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan sholat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, ini berarti mepet, ya kan? Pokoknya kesiangan, ya. Satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan waktu sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan sholat asar satu rakaat sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkan waktu asar. Menarik, satu kalimat kata kunci yang menarik adalah satu rakaatnya ini ya. Satu rakaat ini. Dalam lafaz Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis semisalnya, dan di dalam riwayatnya Rasulullah SAW bersabda, satu sujud sebagai ganti satu rakaat. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya yang dimaksud dengan sujud adalah satu rakaat. Nah, sekarang kita kembalikan batas rakaat. Batas dapatkan rakaat itu kapan? Dihitung satu rakaat itu kapan? Di sini sujud. Kalau dari sini sujud. Hah? Ruko. Nah itu ya, makanya itu. Kalau di sini, makanya itu kita bertahap. Nanti mungkin di hadis setelahnya disampaikan. Kalau di sini batas satu rakaatnya adalah sujud, ya, seperti itu. Seperti gini. Misalkan kasus ini, jadi kalau kita sudah menjumpai waktu sholat itu satu rakaat, berarti keterlambatan kita atas terlewatnya waktu itu dihitung tidak terlambat, masuk ke masih waktunya. Ini waktu mepet terakhir ya. Tuh. Kalau enggak,
berarti dihitung kodok. Nah, maksudnya ya, kalau tidak sampai terpenuhi 1 rakaat, berarti ikutnya kodok harusnya. Sudah lewat waktu sholat. Ini terutama pada sholat Jumat. Ini kan? Kalau sholat Jumat, apabila kita tidak memenuhi 1 rakaat, berarti kita harus melanjutkan dengan sholat duhur. Jadi ikut saja imam. Jadi misalkan kita datangnya pas sudah tahiyat awal, rakaat kedua, ya kan? Berarti kan sudah lepas 1 rakaat, ikut saja. Tapi kita sholat duhur. Diniatkan sholat duhur atau sholat Duhur. duhur aja? Itu ya Pak Agus. Begitu. Ini nggak tahu, kita dulu juga biasa sholat nyawa satu juga. Sholat Jumat ya, nah itu. Nah ini karena ini, jadi kita ikut sholat duhur, ya. Itu, enggak, jadi duhur. Jadi rakaat pertama ini tidak kehitung kan, sudah tidak kehitung 1 rakaat, jadi 4 rakaat, nambah 4. Kan tahiyat awal, ya kan? Tahiyat ya. Tahiyat kita datang, duduk kan ikut, ya kan? Ikut. Nah itu tidak dihitung. Baru nanti. Kalau begini, kalau masih rukuk, sebelum i'tidal masih 1 rakaat boleh. Berarti masuk sholat Jumat. Dia. Sholat Jumat berarti. Termasuk terus kurang 1 dia melanjutkan. kurang 4. Oh yang mana? Yang Seandainya Jumat ya, dia dapat waktu sujud. Oh iya, nambah 1. Ya kan? Nambah 1 saja. Sering gitu Pak Manto. Oh. Referensi ya kan? Saya pikir sering gitu. Ini beresiko kalau orang yang memang harus 2 nih, malas 4 ya. Saya baru datang, utuhnya acak-acakan. Ini ada. Karena masih Jumat. Aku datang, katanya bukan itu sama mereka. Jadi bagaimana? Iya, maksudnya sudah tidak terhitung. Iya. Oh iya, ketika khotbahnya, betul. Nah, itulah masalah lagi kan. Seharusnya kan 2 khotbahnya itu kan termasuk rangkaian Jumat, rangkaian ibadah Jumat, ya kan? Seperti itu. Ya, iya Pak Manto ya kan. Ya itu ya, kalau ini waktu sholat insya Allah tidak ada masalah kalau ini. Jadi batas 1 rakaat yang pertama, terus yang kedua batasnya masih di sini disebutkan sujud, ya kan? Oh lanjut, deh. Rukuk. Ini takbir itu apa? Nggak capek kita baca. Nggak capek kita baca. Maksudnya gimana? Seandainya terlambat Baik. sholat kan. Sholat dulu. Rukuk ya. Rukuk. Set. Terus sebelum ini, terus kita datang. Rukuk. Kita Akbar dia. Terus kita nggak baca langsung nanti. Iya, tidak baca. Yang wajib itu hanya takbir saja. Al-Fatihahnya enggak perlu langsung mengikuti imam. Mungkin di syarat. Kalau Al-Fatihah dulu gampang itu. Al-Fatihah dulu. Jadi itu nggak ikut. Ketinggalan rukuk malah ketinggalan 1 rakaat. Tinggal sing wajib. Jadi
Kalau Saya seandainya sholat maghrib ya, pernah maghrib Aisyah. Maghrib itu. Ya, tahu. Terus barang apa oke. Saya itu nutupi Pak Moko terus itu lah. Terus saya berarti lengkap 3 lah Pak. Terus Pak Moko dilanjutkan. Terus saya dimarahi. Loh, berarti apa belum mau sholat? Kalau masbuk itu enggak baca apa-apa kecuali takbir intikal itu, takbir yang pertama itu terus ikut akan ya itu ya. Baik, lanjut. Satu lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da subhi hatta tatlu as-samsu wala salata ba'da asri hatta nagiba samsu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah setelah sholat subuh hingga matahari terbit dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz riwayat Muslim, la sholat ba'da sholatil fajr. Tidak ada sholat setelah sholat fajar. Imam Muslim juga memiliki riwayat dari Uqbah bin Amr sebagai berikut. Salaatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an tusalli fihinna wa an taqruba fihinna mautana hina tadluhu samsu basi watan hatta tartafiha wa ina yaqulu qaimun dhahirati hatta tazurat samsu wa ina tadayafus samsu lil ghurubi. 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW melakukan sholat dan menguburkan mayat, yaitu 1 ketika matahari terbit hingga meninggi, 2 ketika tengah hari hingga matahari condong ke barat, dan 3 ketika matahari hampir terbenam. Hukum kedua menurut Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengan sanad yang lemah adalah dengan menambahkan illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Begitu juga halnya Abu Dawud meriwayatkan satu rupa dari Abu Qatadah an Jubairi bin Mutaimin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi abdi manafil la tamna'u adan tawafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sa'ami laili aw nahari. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, biar lewat sampai Abu Qatadah tok ya. Baik ya. 135 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ini, jadi yang setelah sholat subuh sampai terbit dan setelah asar sampai terbenam. Allah alam, banyak yang berusaha memahami hadis ini karena terkait dengan apa, bersamaan dengan waktu-waktu yang dilarang. Kan dua ini kan. Kalau waktu duhur kan enggak. Duhur kan jelas tepat setelah ini baru waktu duhur. Kalau ini kan hampir mendekati kan ini. Gitu ya. Dan
Sejauh saya memahami hadis ini adalah terkait dengan sholat sunnah rawatib. Artinya sholat-sholat yang mengikat sholat wajib yang enggak ada. Terus sholat lainnya gimana? Tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, sholat apalagi? Sholat jenazah, sholat enggak waktu-waktu ini, waktu setelah ini, setelah sahabat sama ini. Jadi waktu ini saya memahaminya itu adalah hanya sholat-sholat sunnah rawatib yang tidak boleh, dan sholat-sholat lainnya tidak masalah boleh. Itu sholat jenazah bukan? Nah ini kan itu sampai sini dulu ya. Sholat tahiyatul masjid, sholat kan ada sebabnya. Sholat mutlak, sholat hajat. Nah. Oh ini kan pembahasan sholat terkait waktu. Ya itu ya. Nih, terus dilanjutkan. Ini yang mutafakun alaih, ya kan? Artinya hadis ini disepakati oleh banyak orang. Nah, setelah ini, hadis setelah ini itu banyak. Ya masih ada perdebatan di antara para ulama. Dan lafadz ini milik Imam Muslim. Tidak ada sholat lagi setelah sholat fajar, setelah sholat fajar. Ya ini sholat fajar yang menggunakan sholat subuh itu hanya di Asia Tenggara. Hah? Iya, di luar itu namanya sholat fajar, sholat subuh itu. Jadi hanya di kita aja. Terus dari Imam Muslim, dari Uqbah bin Amir, ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan sholat dan mengubur jenazah. Oh ada 2 ternyata di sini, sholat dan mengubur jenazah. Mengubur jenazah. Kapan? 1. Ketika matahari terbit dengan terang benderang sampai matahari naik. Terbit Andika di sini. Suruk ya. Jadi suruk sampai matahari terbit dengan terang benderang sampai matahari naik. Arabnya apa Andika? Coba cari. Wal hukmul inda Syafi'i. Atasnya lagi berarti basiatan hatta. Oh ini tuluk berarti ini. Jadi setelah tuluk, ya kan? Setelah tuluk ya, tuluk kan lepas toh ini kalau tuluk ini kan. Kalau suruh kan belum lepas. Jadi setelah tuluk sampai dan matahari samsu basiatan, jadi matahari ini sudah keluar semuanya ini ya. Nah seperti ini. Jadi yang dilarang itu. Terus dan ketika ada orang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir. Ini malah apa ini tidak tahu ini yang kedua ini. Dan ketika matahari mendekati tenggelam. Oh ini surup ini ya apa? Menjelang matahari menjelang terbenam matahari, menjelang maghrib. Kalau di kita itu surup ya? Iya surup. Surup itu surup itu ya? Suruk. Kalau surup bahasa Jawa. Suruk bahasa Arab. Ya sama. Beda. Kalau suruk itu matahari terbit. Surup. Nek surup itu sore. Kalau surup itu sore. Kalau suruk itu pagi. Ya. Surup. Bahasa Jawa itu. Terus matahari dan ketika ada orang berdiri menerus dan ketika matahari mendekati tenggelam
Dan hukum hadis kedua menurut Imam Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan syarat yang lemah dan ditambahkan kecuali hari Jumat, dan demikian ini yang ya seperti ini yang kadang-kadang kita harus belajar lagi untuk memahami hadis ya. Di sini hal-hal yang penting terkait dengan hadis ini adalah menafikan sahnya sholat setelah subuh karena termasuk waktu yang dilarang. Memandikan 3 waktu yang dilarang untuk menguburkan mayat, yaitu dari keluarnya matahari sampai matahari terbit. Oh, waktu duha berarti ini. Sampai yang di sini semua waktu duha. Itu waktu puluh sampai Tuh, sampai masuk waktu duha setinggi tombak itu loh. puluh sampai Arabnya ya. Hah? Hina tatlu'u syams. Ya. Bajiatan hatta. Ini di sini disebutkan keluarnya matahari tuluk itu tadi kan. Tuluk kan keluar ini. Ting itu. Tuluk nah. Tuluk sampai matahari setinggi anak panah. Ya, mungkin seperti itu. Terus ya itu. Ini dibaca lagi aja ini kan. Tapi kita jarang seperti ini ya. Hah? Ya, salat jenazah ini kan. Jenazah kan jarang seperti ini. Hah? Tadi kan. Ini nanti kita baca lagi aja. Tingkat larangannya seperti apa? Ya mungkin waktunya orang istirahat atau gimana ini. Tapi ada perintah lagi harus disegerakan. Ini kan? Apa? Iya mungkin ya. Hah? Suruk itu sholat duha itu sendiri. Suruk itu sholat duha itu sendiri. Terus suruk itu sebelum keluar, suruk itu. Waktu isrok itu sebelum keluar, mepet ke ufuk dari bawah ya. Cek itu isrok namanya. Isrok dulu. Oh itu. Ya, ini kita baca besok lagi aja. Ya seperti ini kita belajar. Kalau tidak bingung, tidak belajar, ya kan? Ini kan belajar sih. Sore, pagi. Ya, sudah tuluk, sudah keluar, sudah tuluk. Jadi isrok itu ini. Isrok itu yang ini. Waktu suruk itu dingin belum keluar. Ini ufuknya toh. Nah, ini ufuknya belum keluar. Terus jalan ini keluar semuanya. Ini namanya tuluk. Terus jalan lagi sampai matahari setinggi tombak. Nah ini kita juga tidak tahu matahari setinggi tombak itu seperti apa. Itulah waktu duha, ya kan? Kalau dulu katanya itu tombak itu ditaruh, itu dilihat. Tombak itu ditaruh dilihat. Oh itu setinggi itu. Oh berarti itu duha. Yang dulu. Nih. Duha. Kan saya dengar langsung itu ada itu sholat duha bersama awal pertama. Abdulnya kan di rumah dari tidak bagaimana. Abdulnya sholat apa? Sunnah. Dua. Abdulnya kan di rumah. Semua sholat sunnah itu paling baik itu di rumah. Tapi khusus untuk sholat ada sholat tertentu, misalkan sholat yang Pak Manto suka, yang dapat pahala haji tanpa haji ya. Nah, ini kan. Iya.
Nah, terawih berkumpul. Ya Pak Manto kan ini setiap hari kan cari pahala haji terus toh. Kadang-kadang teman saya kan, mau gue main. Tuh, sholat duha iya kalau sholat duha. Di sini ya. Enggak. Iya. Jadi itu kan sholat sunnah lebih utama di Rumah. beberapa khusus hadis-hadis yang khusus kan kita melihat konteksnya di sini umum general atau Khusus. sholat subuh kan tidak bisa di rumah. Hmm. Hadisnya kan sholat subuh kemudian duduk hingga terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat itu kan hadisnya. Nggak mungkin di rumah, ya kan? Kalau jamaah ramai itu loh pahala. Umroh dan haji. Iya. Rasul sempurna. Dem, monggo. Bahasanya lagi juga kan Oke. beberapa Nah. itu terkait sholat subuh itu saya lupa sih perinciannya terkait pahalanya sama seperti Haji ya, umroh. syukuran setelah itu ada perincian lagi saya lupa tapi tidak bisa disamakan orang yang haji. Oh iya. Jadi nggak tahu saya Itu motivasi itu, ya kan motivasi besar walahnya. nggak bisa disamakan. Tidak bisa menggantikan kewajiban haji. Ya. Baik, mau Pak Ji? Mendekati? Ya, itu ambil. Mendekati waktu maghrib. Oke. Ya kira-kira masuk perempat. Jam 10 ya. Itu Ya. Oke, ngentut. dan saya wudhu lagi. Kalau wudhu terus Sholat lagi. Sholat sunnah, ya sudah wudhu. Jadi kira-kira masih bisa diterima atau kalau melihat itu kan lahir dari pelatih. Enggak apa-apa. Yang enggak apa-apa. Mau sholat setelah wudhu, mau sholat hajat, mau sholat mutlak bebas, mau sholat istiqoroh lagi misalkan Pak Budi ya kan. Ya, iya, ada apa bebas. Gimana Dika? Keterangannya memang ada perbedaan. 3 imam mazhab, Imam Malik sama Imam Ahmad, memang berpendapat tidak boleh melakukan sholat sunnah sing ada larangan itu. Jadi kalau Imam Syafi'i boleh. Terus saya bertanya ke rumah itu, hikmah larangan melakukan sholat pada waktu ini adalah menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang musyrik yang pada matahari ketika terbit dan tenggelam. Islam menginginkan agar umatnya dalam ibadah dan kebiasaan seragam serta memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga mereka memiliki kepribadian yang kuat. Nah, jadi dengan itu, kalau saya memahami, misalkan sudah sejak jam 5 di sini gitu ya, di masjid, terus setelah sholat terus batal wudhu, sholat lagi, pas ketepatan matahari terbit. Kalau saya pribadi tidak masalah. Yang tidak boleh dilarang mutlak itu menyerupai dengan niat untuk mengistimewakan 3 waktu ini. Jadi memang benar-benar khusus untuk
matahari terbit, ya kan, matahari pas di tengah itu. Kalau ketepatan selama tidak itu diniati atau bisa kita hindari, ya oke, tidak masalah. Kalau kita bisa hindari itu. Ya, baik, kita baca lagi besok. Insya Allah akan semakin menarik pembahasannya. Dibaca, Pak Budi juga baca. Wajib itu loh ya, di handphone kan bisa. Ya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.